Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bendungan beserta BPD dan lembaga-lembaga Desa Bendungan. Yang saya hormati Ketua PPK Kecamatan Barasan, yang saya hormati Ketua PPS beserta anggotanya, yang saya hormati Panwaslu Desa dan Sekretariat yang alhamdulillah saya dampingi, bukan mendampingi saya. Para tamu undangan yang hadir dalam acara sosialisasi ini, walaupun ini sosialisasi hajatnya KPU dan jajarannya, saya nitip sosialisasi pengawasan. Mohon izin Ketua PPK sedikit nambahi. Jadi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya termasuk PPK beserta PPS di tingkat desa itu kita awasi untuk memastikan prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Intinya seperti itu. Jadi kita awasi mereka dalam melaksanakan tugas teknis penyelenggaraan. Selain mereka yang kita awasi, kita juga mengawasi kalau di desa itu perangkat desa, kepala desa itu seperti itu. Betul, nanti kalau ada kepala desa yang agak sedikit sentil, itu nanti kita surati, masih genit, nah kita panggil, itu begitu. Di samping itu juga kita mengawasi ASN atau pegawai negeri. Apabila jenengan kok ada punya tetangga pegawai negeri yang kurang netral, bisa dilaporkan kepada kami. Kita juga mengawasi peserta pemilu seperti parpol, tim sukses, calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, calon DPD, itu kita awasi semuanya. Nah, masyarakat pun bisa mengawasi nanti. Kalau jenengan punya temuan, semisal sudah mendekati puntung surat pemungutan dan penghitungan surat suara, misal kayak pas kampanye atau hari tenang, kalau ada temuan semisal politik uang, itu bisa dilaporkan ke Panwas. Itu seperti itu. Memang agak sulit Bapak Ibu, syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dibawa. Misal politik uang harus ada uangnya, kalau di amplop harus ada amplopnya, terus saksinya minimal ada 2, itu seperti itu. Terus dilaporkan secepatnya, jangan setelah 2 minggu baru dilaporkan. Ditinggal daun, ditinggal panen, ditinggal apa, dilaporkan ngabar Bapak Ibu. Jadi kalau jangan melihat kejadian secara langsung, bisa dilaporkan kepada kami dan akan kami tindak, itu begitu. Tapi memang unsurnya harus lengkap. Misal ada orangnya ngaku tidak ada amplopnya, itu tidak memenuhi unsur Bapak Ibu. Tahun 2020 Panwascam Kuarasan pernah menyidang 1 orang yang membagikan uang karena dilaporkan di Kecamatan Kuarasan. Saya tidak sebutkan desanya. Itu saya sumpah di bawah Al-Quran aku, tapi tidak ada amplopnya, tidak ada saksinya. Akhirnya dilaporkan ke kejaksaan, ke Gakumdu, tidak memenuhi syarat, akhirnya gagal. Begitu. Terus pengawas kami itu besok ada 33 orang yang sampai saat sekarang sudah dilantik. Di kecamatan ada 11, di desa di seluruh kecamatan ada satu jumlahnya 22, jadinya 33. Itu sekarang ngawasi daftar pemilih sekecamatan ada 40.135 yang kemarin diketok palu, mungkin besok ada perubahan lagi. Jadi 33 orang ngawasi orang 40.000 loh, bayangkan Bapak Ibu. Nah besok kalau sudah mendekati hari H, bulan Januari akhir, Februari, kita akan ditambah tenaga, yaitu pengawas TPS sejumlah 182. Betul ya? Kedua apa 180? Untuk TPS
182 betul. Jadi harap maklum kalau semisal kita tidak bisa mengejar temuan itu begitu. Misal di desa kita boleh wong begini duit itu kan tidak mungkin loh itu. Jadi mohon jenengan juga punya kewajiban ikut mengawasi ketertiban pemilu ini agar terwujud pemilu yang bermartabat. Kalau di Kuarasan, desa yang dinobatkan sebagai desa anti money politik itu desa Tambak Sari, Bapak Ibu. Jadi kemarin saya juga sudah ngomong di desa Tambak Sari, mati-mati kepada kepala desa dan ibu ketua penggerak PKK-nya, jangan sampai saya dengar di Tambak Sari ada uang berterbangan, karena sudah dinobatkan oleh Bawaslu Kabupaten langsung sebagai desa anti money politik di Kecamatan Kuarasan. Semoga di Bendungan besok seperti itu, Pak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira tambahan saya begitu, nggih. Jadi jenengan juga bisa melaporkan kalau ada keberatan, ada temuan yang membuat resah jenengan. Jangan takut melaporkan. Kalau tidak ada laporan ya kita kesulitan, Bapak Ibu. Kita kesulitan untuk menindak apabila ada kasak kusuk. Wah, di desa ini ada ini, di desa ini ada ini. Oh, masyarakatnya adem ayem kayak tidak ada apa-apa kan. Jadi kita kesulitan. Paling tidak sedikit pengetahuan pengawasan gitu. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, semoga menjadi wawasan bersama untuk kemudian kita mengawal pemilu baik secara teknis maupun pengawasan pemilu yang demokratis, jujur, adil dan bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bendungan beserta BPD dan lembaga-lembaga Desa Bendungan. Yang saya hormati Ketua PPK Kecamatan Kuarasan, yang saya hormati Ketua PPS beserta kodanya, yang saya hormati Panwaslu Desa dan Sekretariat yang alhamdulillah saya dampingi, bukan mendampingi saya. Para tamu undangan yang hadir dalam acara sosialisasi ini, walaupun ini sosialisasi hajatnya KPU dan jajarannya, saya nitip sosialisasi pengawasan. Mohon izin Ketua PPK. Sedikit nambahi. Jadi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya termasuk PPK beserta PPS di tingkat desa itu kita awasi untuk memastikan prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Intinya seperti itu. Jadi kita awasi mereka dalam melaksanakan tugas teknis penyelenggaraan. Selain mereka yang kita awasi, kita juga mengawasi kalau di desa itu perangkat desa, kepala desa itu seperti itu. Betul, nanti kalau ada kepala desa yang agak sedikit sentil itu nanti kita surati, kalau masih genit, nah kita panggil, itu begitu. Di samping itu juga kita mengawasi ASN atau pegawai negeri. Apabila jenengan kok ada punya tetangga pegawai negeri yang kurang netral, bisa dilaporkan kepada kami. Kita juga mengawasi peserta pemilu seperti parpol, tim sukses, calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, calon DPD, itu kita awasi semuanya. Nah, masyarakat pun bisa mengawasi nanti. Kalau jenengan punya temuan, semisal sudah mendekati puntung surat pemungutan dan penghitungan surat suara, misal kayak pas kampanye atau hari tenang, kalau ada temuan semisal politik uang, itu bisa dilaporkan ke Panwas. Itu seperti itu. Memang agak sulit Bapak Ibu, syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus
di bawah. Misal politik uang harus ada uangnya, kalau diamplop harus ada amplopnya. Terus saksinya minimal ada 2, itu seperti itu. Terus dilaporkan secepatnya, jangan setelah 2 minggu baru dilaporkan. Ditinggal daun, ditinggal panen, ditinggal apa, dilaporkan ngabar Bapak Ibu. Jadi kalau jangan melihat kejadian secara langsung, bisa dilaporkan kepada kami dan akan kami tindak, itu begitu. Tapi memang unsurnya harus lengkap. Misal ada orangnya ngaku tidak ada amplopnya, itu tidak memenuhi unsur Bapak Ibu. Tahun 2020 Panwascam Kuarasan pernah menyidang 1 orang yang membagikan uang karena dilaporkan di Kecamatan Kuarasan. Saya tidak sebutkan desanya. Itu saya sumpah di bawah Al-Quran ngaku, tapi tidak ada amplopnya, tidak ada saksinya. Akhirnya dilaporkan ke kejaksaan, ke Gakumdu, tidak memenuhi syarat, akhirnya gagal. Itu begitu. Terus pengawas kami itu besok ada 33 orang yang sampai saat sekarang sudah dilantik. Di kecamatan ada 11, di desa di seluruh kecamatan ada satu jumlahnya 22, jadinya 33. Itu sekarang ngawasi daftar pemilih sekecamatan ada 40.135 yang kemarin diketok palu, mungkin besok ada perubahan lagi. Jadi 33 orang ngawasi orang 40.000 loh, bayangkan Bapak Ibu. Nah besok kalau sudah mendekati hari H, bulan Januari akhir Februari, kita akan ditambah tenaga, yaitu pengawas TPS sejumlah 182. Betul ya? Kedua apa 180? Untuk TPS 182, betul. Jadi harap maklum kalau semisal kita tidak bisa mengejar temuan, itu begitu. Misal di desa kita boleh wong begini duit gitu kan tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi mohon jenengan juga punya kewajiban ikut mengawasi ketertiban pemilu ini agar terwujud pemilu yang bermartabat. Kalau di Kuarasan, desa yang dinobatkan sebagai desa anti money politik itu desa Tambak-Sari Bapak Ibu. Jadi kemarin saya juga sudah ngomong di desa Tambak-Sari, mati-mati kepada kepala desa dan ibu ketua penggerak PKK-nya, jangan sampai saya dengar di Tambak-Sari ada uang berterbangan, karena sudah dinobatkan oleh Bawaslu Kabupaten langsung sebagai desa anti money politik di Kecamatan Kuarasan. Semoga di Bendungan besok seperti itu Pak. Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Saya kira tambahan saya begitu nggih. Jadi jenengan juga bisa melaporkan kalau ada keberatan, ada temuan yang membuat resah jenengan. Jangan takut melaporkan. Kalau tidak ada laporan ya kita kesulitan Bapak Ibu. Kita kesulitan untuk menindak apabila ada kasak-kusuk. Wah di desa ini ada ini, di desa ini ada ini. Oh masyarakatnya adem ayem kayak tidak ada apa-apa kan. Jadi kita kesulitan. Paling tidak sedikit pengetahuan pengawasan gitu. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, semoga menjadi wawasan bersama untuk kemudian kita mengawal pemilu baik secara teknis maupun pengawasan pemilu yang demokratis, jujur, adil dan bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi